Video ini selain ditujukan untuk memenuhi nilai mata pelajaran agama Islam, video ini juga ditujukan untuk masyarakat agar lebih mengenal dan mewaspadai pandemi virus corona. So, if there's something that is unforgettable to hear, we're sorry. Kami dari SMA 42 Jakarta, selamat menyaksikan. Bismillah. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan, akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Nah, itu dia teman-teman sedikit cuplikan tentang virus corona atau virus COVID-19. Seenggaknya dengan adanya cuplikan tersebut, teman-teman bisa tahu tentang apa itu virus corona atau COVID-19 secara umum. Dan untuk selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan apa itu virus corona lebih lanjut, yaitu ada Irfan, Afif, dan Fahri. Cekidot ya teman-teman. Nah, ngelanjutin dari yang Aldi sampaikan tadi, sini saya pengen ngejelasin tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan infeksi akibat virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan sampai kematian. Nah, virus ini tuh bisa menyerang siapa aja, kayak anak kecil, bayi, balita, terus bapak-bapak, ibu-ibu, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, anak muda juga bisa kena. Nah, infeksi virus ini pertama kali tuh ditemuin di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 kemarin. Nah, karena penyebaran dari virus ini tuh cepet banget, makanya hal ini tuh membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Terus adapun di sini tuh gejala dari virus corona ini. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan lain-lain. Setelah itu gejala bisa memberat cuy. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan batuk berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan si virus corona ini. Maka dari itu, ayo cuci tangan. Nah, udah disuruh cuci tangan kan sama Irfan. Habis ini gue akan kasih tahu cara cuci tangan yang bener bagaimana. Ikutin terus, oke? Tadi tuh gitu caranya cuci tangan yang benar. Terus lu setiap cuci tangan itu minimal 25 detik kok. Santuy, itu bentar. Oke? Nah, abis ini ada temen gue lagi nih yang bakal jelasin tentang corona. Oke bro, sikat. Hai semua, Afif di sini. Kalau tadi udah ada video animasi tentang fakta-fakta coronavirus, dan tadi ada teman gue Irfan Pratama yang udah ngejelasin tentang pengertian dan
dampak-dampak dari si coronavirus ini. Tadi juga ada temen gue Fahri udah bikin video tutorial cuci tangan yang benar dan baik. Tadi temen gue juga Ali udah ngebuka video ini. Nah, kalau gue di sini bakal menghimbau kalian bagaimana caranya, atau enggak sih, bukan bagaimana caranya, tapi ya emang kita harus di rumah gitu ya. Gue bakal menghimbau kalian untuk tetap di rumah. Kenapa sih kita harus di rumah? Analoginya gini deh, gimana ya? Misalnya nih lu keluar rumah, terus ada orang yang lu nggak tahu dia udah kena virus corona, dan dia juga nggak tahu dia udah kena virus corona. Tiba-tiba dia bersin di depan muka lu, gitu kan. Terus lu fix dong, lu pasti kena corona. Ya mudah-mudahan enggak sih, tapi ya pasti gitulah. Terus lu nggak tahu lu kena corona, lu pulang. Target berikutnya pasti keluarga lu, ya gitu lah men. Ya lebih baik sih emang kita di rumah aja gitu, karena situasi sekarang tuh udah banget urgent ya, dan udah dihimbau sama pemerintah juga untuk tetap di rumah. Jadi biar nggak bosan, gue punya tips nih sedikit buat kalian yang mungkin udah sih 2 minggu lebih ya tentang corona ini kita libur dan tetap di rumah. Jadi mungkin agak bosen, gue juga bosen sih ya. Saran gue yang pertama itu kalian bisa olahraga tiap pagi. Mungkin kalian bisa push up atau lompat tali, pengganti lari itu lompat tali. Kalau kalian punya alat gym bisa dipakai juga. Dan kalau kalian malas bangun pagi, ya bangun siang tapi tetap olahraga gitu loh. Maksud gue jangan lupain olahraga lah, walaupun kalian di rumah aja gitu. Jangan tiduran doang, jangan rebahan doang mentang-mentang libur kan. Terus kalian juga bisa bikin sesuatu yang bermanfaat loh, kayak bikin karya-karya, atau mungkin sekarang banyak jadi apa, YouTuber kan gara-gara virus corona ini, karena ya gabut di rumah terus mau ngapain, akhirnya bikin konten video gitu kan. Yang lagi apa tuh, lagi viral apa namanya, kopi-kopi itu yang cair yang kayak busa itu gue belum bikin sih, tapi apa sih namanya lupa gue ya, pokoknya itu dah. Nah abis itu kalian jangan lupa belajar nih, mentang-mentang libur terus mau belajar, jangan. Pasti kalian juga banyak tugas kan dari guru-guru kalian yang emang itu kerjaan mereka, ngasih kalian tugas, dan tugas kalian yang ngerjain tugas itu gitu loh. Terus kalau udah gitu jangan lupa ibadah juga, jangan telat makan, selalu jaga kesehatan, karena momen-momen social distancing kayak gini tuh kita juga perlu sehat. Terus jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia gitu loh, karena tingkat imun kalian tuh juga menentukan kalian gampang sakit atau enggak, dan ketingkatan stres kalian juga menentukan itu. Kalau kalian stres, sistem imun kalian bakal rendah dan kalian bakal gampang sakit. Dan kalau kalian bahagia, sistem imun kalian bakal tinggi dan kalian gak gampang sakit. Jadi yang happy aja lah. Kalau di rumah juga jangan berandalan gitu loh, main game, apapun lah yang sekiranya positif. Itu aja sih dari gue. Kalau ya itu aja sih. Stay safe, stay home, dan mudah-mudahan insyaallah kalau pandemi udah selesai kita bakal kumpul bareng lagi, kita bakal curhat bareng lagi, kita bakal cerita-cerita bareng lagi, ketawa bareng lagi, nongkrong bareng lagi di mana lah gitu kan yang asik. Udah sih gitu aja. Stay safe, see ya, I love you. Oke teman-teman, gimana? Udah pada ngerti belum apa itu virus COVID-19, asal-usulnya, penyebabnya, dan akibatnya? Itu udah jelasin semua kan sama Irfan, Afif, dan Fahri. Nah, di sini saya cuma mau mengingatkan kepada teman-teman pemuda sekalian untuk tetap di rumah aja dan jaga kesehatan masing-masing, dan patuhi apa kata pemerintah, yaitu dengan melakukan social distancing, karena pemerintah telah melakukan terbaik untuk menyelesaikan wabah virus corona atau virus COVID-19 ini. Maka dari itu kita sebagai pemuda harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut. Dan pemerintah juga telah memberikan kemudahan bagi kita dengan adanya belajar di rumah dan juga bekerja di rumah atau work from home. Maka dari itu, saya di sini menyemarakan hashtag di rumah aja dan hashtag stay safe semuanya. Kepada teman-teman, ayo kita di rumah aja, ayo kita tetap produktif di rumah dan jaga kesehatan selalu. Sekian dari kami, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.